Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Alhamdulillah semua lengkap. Di sini nanti saya akan mengulas materi tentang rekonsiliasi bank. Untuk itu, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Yang kedua, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan tentang penyebab rekonsiliasi bank. Yang ketiga, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan alasan kenapa adanya rekonsiliasi bank. Yang keempat, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat menjelaskan tentang prosedur-prosedur rekonsiliasi bank. Yang kelima, secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat mempresentasikan tentang rekonsiliasi bank. Itu tadi tujuan dari pembelajaran kali ini. Sekarang saya akan memulai pembelajaran kali ini dengan materi rekonsiliasi bank. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu rekonsiliasi bank? Ya, betul sekali. Jadi, rekonsiliasi bank adalah daftar dan jumlahnya yang menyebabkan saldo yang dilaporkan bank berbeda dengan saldo yang pembukuan perusahaan. Sedangkan menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif mengatakan, suatu laporan yang berisi saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank disertai dengan penyebab perbedaan tersebut. Kalian tentu tahu penjelasan, harus tahu tujuan. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk mencatat atau meneliti tentang rekonsiliasi bank ataupun perusahaan. Setelah kalian mengetahui tentang tujuan, pengertian, kalian harus tahu tentang penyebab adanya rekonsiliasi bank. Yang pertama, kredit bank. Kredit bank. Yang kedua, penyetoran dalam perjalanan. Yang ketiga, beban-beban bank. Yang keempat, kesalahan bank atau nasabah. Yang kelima, cek-cek yang masih beredar. Mungkin kalian belum jelas itu apa kredit, penyetoran dalam perjalanan. Ya, ini saya jelaskan. Kredit bank. Kredit bank adalah rekonsiliasi bisa disebabkan karena adanya kredit bank yang berupa deposito atau penagihan. Yang kedua, setoran perjalanan. Itu adalah setoran pada kas akhir bulan yang dicatat dan dibukukan dalam penyetoran dalam satu bulan, diterima dan dicatat bank pada bulan berikutnya. Yang ketiga tadi apa? Beban-beban bank. Beban-beban bank adalah seperti beban administrasi, beban pelayanan, juga menjadi penyebab adanya rekonsiliasi bank. Yang keempat, kesalahan-kesalahan bank maupun nasabah mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo buku nasabah. Yang kelima, cek-cek yang masih beredar. Cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Jika belum diselesaikan, maka akan muncul pada laporan bank itu sendiri. Itu tadi penjelasan dari penyebab-penyebab rekonsiliasi bank. Terus saya akan menjelaskan tentang alasan diperlunya rekonsiliasi bank.
Yang pertama, elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerima tetapi belum dicatat oleh perusahaan ataupun bank. Yang kedua, elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerima oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Yang ketiga, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank mencatatnya sebagai pengeluaran. Yang keempat, elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh perusahaannya. Itu tadi apa namanya? Alasan diperlunya rekonsiliasi bank. Kalian sudah tahu penjelasannya, penyebab, alasan. Tentu kalian harus tahu prosedur-prosedurnya. Yang pertama, mulailah dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan dalam rekening kas perusahaan. Yang kedua, tambahkan atau kurangkan pada saldo yang tercantum pada pembukuan perusahaan. Yang ketiga, tambahkan dan kurangkan saldo per bulan dengan hal-hal yang tercantum dalam laporan bank tak tercantum dalam pembukuan perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan tentang rekonsiliasi bank. Supaya kalian lebih jelas, ini ada contoh, tolong kalian dimengerti ya. Ini ada beberapa contoh. Nih, gimana? Tolong kalian amati. Nih, saya amati. Nih, contohnya. Di sini dalam penyelesaiannya. Nih, penyelesaiannya. Ya. Gimana tadi? Apakah sudah jelas dengan contohnya? Atau kurang jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Itu tadi contoh dari rekonsiliasi bank. Mungkin penjelasan dari saya itu tadi bisa di-sharing lagi. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Gimana? Ada? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Contoh dari penyetoran dalam perjalanan. Contohnya ya, seumpama si petani mempunyai hutang kepada bank, tetapi dia belum bisa membayar pada tanggal 25 karena dia belum gajian dan hutangnya dibayar pada tanggal 30. Sedangkan menurut prosedur bank, pembayaran yang pada akhir bulan itu dicatat pada bulan berikutnya. Itu tadi contoh dari penyetoran dalam perjalanan. Supaya kalian lebih jelas, siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Sekali lagi saya akan memberikan soal untuk kalian kerjakan sekarang juga. Saya beri waktu 5 menit. Gimana? Ada yang kesulitan? Gak ada. Sudah, alhamdulillah. Kalau yang sudah, tolong mempresentasikan ke depan. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Presentasi dari teman kalian, apakah betul? Bagus? Alhamdulillah bagus. Beri oplosnya.
Jadi begini ya, itulah manfaat kita mengerti tentang rekonsiliasi bank. Ini ada beberapa soal lagi yang harus kalian kerjakan. Tetapi ini soal yang berbeda karena ini nanti saya akan masukkan ke daftar nilai kalian. Tolong kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah. Ini nanti saya masukkan, semoga nilai kalian A semua ya. Tadi saya sudah memberikan materi, memberikan contoh, dan memberikan soal tadi. Sekarang tolong di antara kalian memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran kali ini. Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagus sekali kesimpulan kalian. Jadi, kita mengerti tentang rekonsiliasi bank, mengerti tentang penyebab rekonsiliasi bank, mengerti alasannya, prosedur, serta contohnya. Dan kita mengerti tentang tujuan rekonsiliasi bank. Untuk apa tadi? Untuk mencatat dan melihat ketelitian bank atau perusahaan itu. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai. Apakah kalian senang? Alhamdulillah, beri aplausnya. Sudah sekian ya kita pelajaran kali ini. Sudah lama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah materi selanjutnya dipelajari. Oke?